Saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana tadi puji-pujian bahkan penyembahan boleh meneguhkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya pagi hari ini. Saya katakan benar Tuhan, hidup saya ini hanya menggenapi firman Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan ada di dalam saya dan saya ada di dalam Tuhan. Sehingga bukan saya yang nampak, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang nampak. Hanya kemuliaan Tuhan yang nampak. Dan saya bersyukur karena anugerah kemurahan Tuhan lewat Bapak Ketua dan juga Bapak Pembina pagi hari ini saya boleh dipercayakan dalam pelayanan firman. Bukan karena saya, bukan karena hebat, kuat, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bagi saya, bagi kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan bahkan kesaksian dari hambanya Bapak Pendeta Tommy benar. Kita harus makin setia, kita harus makin kuat, makin bersemangat, dan juga yang pasti makin rendah hati di hadapan Tuhan. Esther pasal 2, kita akan lihat sama-sama. Bulan ini sama seperti bulan yang lalu masih mengangkat tema tokoh wanita di dalam Alkitab. Kita akan buka Esther pasal yang kedua. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, sampai kita berdiri. Kita akan baca bergantian mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan mulai dari ayat 1. Perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Esther diangkat menjadi ratu. Puji Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. 2. Maka sebab para ibu adalah raja yang berpesan pada Baginda, hendaklah orang menjadi raja dari sisi anak-anak raja yang berpesan. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hagai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. 4. Dan dari sebagai orang raja, dan saksi, ahli kehidupan yang baik kepada raja, dan lakukan demikian. Puji Tuhan, silakan duduk. Kitab Esther ini adalah, saya tambah. Ada guru saya di belakang, guru Alkitab, sekolah Alkitab saya, Bapak Pendeta Dolfi. Puji Tuhan. Kitab Esther ini adalah salah satu kitab yang cukup kontroversi, saudara, karena banyak diperbincangkan. Karena Esther adalah satu-satunya kitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan atau Allah di dalam kitabnya. Tetapi kita semua yakin dan percaya kalau kitab ini ada di dalam Alkitab, masuk di dalam Alkitab, sebagaimana kita yakin bahwa Alkitab ini adalah ilham dari Allah sendiri. Jadi kita percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk kita semua belajar, untuk kita semua mengerti, dan kita semua tahu. Esther lahir dengan nama Hadasa, nama Ibrani. Dia anak dari Abihail, seorang Yahudi. Nama Esther sendiri diambil dari bahasa Persia, karena Esther lahir dalam pembuangan dan dipercaya dibesarkan di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia, yang sekarang kita kenal dengan Iran. Ketika ibu bapaknya mati, Esther diangkat anak oleh saudara ayahnya Mordekai, seorang Yahudi dari suku Benyamin. Satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan atau Allah adalah Esther. Tapi apa yang kita mau lihat dan kita pelajari dari kitab Esther ini adalah nyata benar providensia Allah atas bangsa Yahudi. Providensia Allah atau pemeliharaan Allah atas bangsa Yahudi yang sedang dalam pembuangan. Saat itu mereka dalam pembuangan di Babel, tapi ketika Ahasuerus sudah memerintah, itu adalah bangsa Persia sendiri. Dan kita lihat bagaimana rencana Allah mungkin tidak terlihat secara hurufiah. Kita melihat nama Tuhan atau nama Allah, mengatakan Allah menyertai, tapi kita boleh lihat sama-sama tersirat bagaimana providensia Allah dinyatakan di kitab Esther ini. Bagaimana pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa,
boleh dialami oleh bangsa Yahudi yang sedang dalam pembuangan. Allah katakan dia tidak akan pernah meninggalkan, sekalipun mereka saat itu dalam pembuangan. Kita akan lihat beberapa poin saja pagi hari ini. Ada 2 poin penting sebenarnya kita lihat dalam Ester pasal 2 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair dan bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkat dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 8, sebab setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. 2 poin penting. Yang pertama adalah taat dalam proses. Tadi beberapa kali disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah memimpin kita dalam ujian dan penyembahan. Ujian, tantangan, bahkan ujian terakhir pun kita ini menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Allah, yang dipakai Allah untuk pelayanan yang sudah dipercayakan. Yang pertama adalah taat dalam proses. Kita sudah lihat tadi bagaimana penasehat-penasehat Raja Ahasuerus menyarankan untuk mencarikan pengganti Ratu Wasti. Dan di seluruh kekuasaan Raja Ahasuerus dicari wanita-wanita yang untuk dihadapkan kepada Ahasuerus untuk dia memilih, saudara. Tidak ada perlawanan tercatat di dalam kitab Ester ini. Tidak ada pemberontakan dari Ester ketika dia diambil lalu dia dimasukkan dalam kerajaan untuk masuk dalam 12 bulan perawatan. Kalau sekarang mungkin kita kenal seperti diasingkan seperti itu. Kalau kita tahu ada yang namanya Miss Universe, pemilihan. Saya pikir-pikir jangan-jangan Miss Universe ini mereka ambil dari kitab Ester ya. Mereka melihat dari kitab Ester ketika seorang ratu dipilih harus dikurung, di karantina terlebih dahulu untuk dipersiapkan, untuk dipilih, untuk diuji, untuk dites. Demikian Ester, dan tidak terlihat adanya perlawanan, tidak terlihat adanya pemberontakan dari Ester ketika dia dipilih oleh mereka pesuruh raja untuk dia masuk dalam karantina, untuk dia masuk dalam pemilihan atau persiapan sebagai ratu. Belum tahu ratunya yang mana, saudara. Dan Ratu Ester ikut di dalamnya karena dia taat dalam proses. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi dia. Saat itu mungkin Ester belum tahu, saudara. Ester belum tahu apa sebenarnya rencana Allah. Mungkin secara pribadi kita tidak tahu karena tidak tertulis. Ester punya rencana, punya angan-angan sendiri. Mungkin juga dia punya cita-cita atau punya niatan untuk kembali ke negerinya, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi saat itu dia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk melawan apa yang sudah menjadi keputusan dari raja. Sehingga mereka semua, para wanita-wanita yang sudah dipilih harus masuk ke dalam kerajaan Susan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata, atau Yesus berkata, ketika ada orang mengatakan bahwa berbahagia ibu yang telah menyusui Yesus, tapi dia menjawab, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika saya lihat dari salah satu terjemahan lain, di sana dikatakan, blessed rather are those who hear the word of God and obey. Artinya, diberkati mereka yang mendengar dan menaatinya. Bukan hanya memelihara, tetapi menaatinya. Berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya.
Tidak ada satupun dari kita di sini yang tidak mengalami proses. Saya percaya kita semua mengalami proses. Firman Tuhan katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Demikian dengan Esther. Dia taat, saudara. Harus masuk dalam proses. Sekalipun mungkin itu bukan cita-citanya. Sekalipun itu mungkin bukan kerinduannya. Tetapi dia harus taat apa yang sudah diperintahkan. Karena kita tahu ketika kita taat, kita akan melihat tangan Tuhan turun tangan di dalamnya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyertai, dan kita berserah, Dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-8, Esther dibawa masuk atau diikutkan sesuai perintah yang dikeluarkan, tidak ada perlawanan. Nah, kita mau lihat proses yang sedang dialami Esther di dalam ayat yang ke-12 dalam Esther pasal 2 ini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. 6 bulan pertama, Esther harus melakukan persiapan menggunakan minyak mur. Esther melakukan persiapan menggunakan minyak mur atau rempah-rempah yang pahit beraroma harum. Ada banyak kali kita mendengar atau membaca kata mur di dalam Alkitab. Bahkan dalam kehidupan Yesus pribadi di dalam Perjanjian Baru ada 5 kali mur digunakan dalam pribadi atau dalam tubuh Yesus. Ketika Yesus baru dilahirkan, 3 orang Majus datang, salah satunya membawa mur. Ketika Yesus juga diminyaki oleh perempuan berdosa, ketika juga Maria menuangkan minyak harum, minyak mur, dan ketika juga Yesus di kayu salib, ketika dia haus, ditawarkan mur, saudara. Dikasih mur yang dicampur dengan cuka asam, tetapi Yesus menolak. Nanti kita lihat kenapa dia menolak. Karena ada apa dengan mur ini, saudara. Lalu ketika Yesus akan dikuburkan, sebelum dia dikuburkan, dia dibalsemi dulu atau dia diminyaki dengan minyak mur. Nah, mur ini sendiri, ini berarti berbicara tentang pembersihan, pemurnian, juga pembuangan semua racun dan unsur yang merusak, yang mengotori dalam tubuh. Ini yang dikatakan 6 bulan pertama, ada 12 bulan, saudara. Ada 12 bulan proses yang harus dilewati oleh Esther. Di dalam ayat 3, dalam pasal 2 Esther ini kita lihat dulu. Di sana dikatakan bagian terakhir, saudara, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dalam terjemahan King James, dia memakai kata purification. Perawatan kecantikan itu adalah pemurnian. Hendaklah diberikan pemurnian kepada mereka. Itu kata yang dipakai dalam kata aslinya. Pemurnian. Nah, saudara, mur itu berbicara tentang pemurnian. Lalu dikatakan di sini ada 6 bulan pertama. Kalau saya sedikit belajar dan membaca, saudara, bagaimana cara, karena ternyata Persia itu dulu terkenal dengan minyak wangi atau benda-benda yang harum, saudara. Dari sana awalnya, jadi bukan dari Paris ya. Lalu cara mereka untuk mengharumkan tubuh mereka itu adalah, biasanya mereka punya, kalau saya pikirkan setelah saya lihat gambar, seperti kayak saudara punya jerat tikus itu ya, saudara, yang ada rangka-rangkanya. Dia di bawahnya itu ada sesuatu yang buat penahan, lalu di sana dikasih murnya, kemenyan dan sebagainya, dibakar, lalu baju mereka itu ditutupi di sana supaya baunya meresap sampai ke baju. Tetapi untuk Esther, untuk para wanita yang sudah dipilih ini, karena mereka ada 6 bulan di sana, 6 bulan pertama dengan minyak mur, yang dilakukan mereka adalah berbaring telanjang di atas sebuah tempat pembakaran kosmetik dengan sebuah jubah menudungi mereka seperti sebuah kemah,
sehingga menjadi sauna wangi-wangian. Saya nggak bayangin, saya nggak bisa terbayang Esther dan juga wanita lainnya selama 6 bulan harus melakukan tidur di tempat yang sudah disiapkan, di bawahnya adalah pembakaran, yang tentu yang naik itu hanya asapnya, dan dalam posisi keadaan tidak memakai apa kecuali jubah yang menutupi, sehingga apa yang terjadi? Harumnya itu akan masuk sampai ke dalam tubuh mereka, sampai ke dalam daging. Karena kalau saudara pernah, saya yakin semua di sini pernah pergi ke sauna ya. Kalau saudara pergi ke sauna itu memang ruangan yang panas, hanya ada asap, memang sangat panas. Saudara biasanya hanya menggunakan ya pakaian dalam saja untuk mengeluarkan kotoran. Apa guna orang pergi ke sauna? Supaya berkeringat, lewat keringat ini keluar semua yang tidak benar, racun-racun dan semuanya dari dalam tubuh. Orang berani bayar member berapa untuk ikut gym supaya berkeringat, karena mereka tahu berkeringat itu untuk mengeluarkan hal yang tidak baik, yang tidak sehat dalam tubuh. 6 bulan ini digunakan oleh mereka, oleh wanita yang sudah dipilih untuk melakukan pemurnian dengan cara tidur terlentang, lalu ada minyak mur di sana yang dibakarkan agar itu masuk sampai dalam tubuh. Sehingga ketika dia tertutup itu memang panas. 6 bulan saudara di sauna 2 jam aja, habis itu sudah rasanya sudah nggak kuat. Ini 6 bulan, tidak ditulis berapa jam dalam sehari, tetapi selama 6 bulan itu rutinitas mereka. Dibakar di sana saudara, merasakan betapa panasnya. Untuk masuk dalam rencana Allah, Esther belum tahu saat itu apa rencana Tuhan sebenarnya. Tapi dia harus melalui proses. Dan dia tidak melawan saudara. Bisa saja kan? Wah, saya nggak kuat, saya mau keluar, diskualifikasi. Ada banyak di dalam masa karantina, orang tidak kuat, tidak mampu keluar atau melakukan kesalahan dalam masa karantina. Ada banyak kita di sini termasuk saya, dalam masa proses Tuhan, kita tidak mampu. Kita katakan Tuhan ini bukan bagian saya. Kita keluar dari proses Tuhan. Kita belum tahu apa rencana Tuhan, tetapi ketika kita mengalami proses, kita tidak kuat dan kita keluar. Sayang sekali. Saat itu tentunya saudara, Esther tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah. Bahkan Mordekai pun tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan pribadi Esther. Yang dia tahu, Esther dipilih ikut masuk dalam penentuan nanti siapa yang akan dipilih oleh raja. 6 bulan dalam proses yang tidak mudah, tidak gampang saudara. Saya tidak tahu berapa lama saudara sudah melayani Tuhan. Ada mungkin yang baru melayani, baru mulai, tahu-tahu sudah melihat kemuliaan Tuhan. Ada mungkin yang sudah puluhan tahun melayani, tempat masih belum punya. Tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan di perjanjian baru, ada yang mulai jam 6, jam 9, jam 5, upahnya sama. Pekerjaan yang harus dihadapi pun sama saudara. Tetapi Allah memperhitungkan apa yang saya dan saudara kerjakan. Allah memperhitungkan apa yang saudara dan saya hadapi. Dan ketika kita yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan, ketika kita yakin kita ada dalam proses Tuhan, ujian tadi katakan, hidupku menggenapi firman. Berarti kita harus yakin dalam proses ini pun Allah menyertai kita. Saya selalu berdoa begini saudara Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya untuk full time dalam pelayanan, saya melepaskan bukan hal yang mudah Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang sangat menjanjikan, pekerjaan yang buat saya sudah luar biasa. Tetapi saya lepaskan itu. Saya percaya saya ikut rencana Tuhan. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku dan keluarga. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Walaupun ketika di perjalanan ada banyak tantangan, ketika dalam perjalanan masih ada banyak tawaran-tawaran dari teman-teman yang lama, tapi saya katakan Tuhan sanggup menyediakan segala yang kuperlukan. Sebab Allah yang kusembah, yang kulayani adalah Allah yang hebat. Amin. Esther tidak mengerti saat itu saudara. Esther tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi tujuan. Yang dia tahu, dia dipilih, dia masuk dalam proses ini untuk dipilih menjadi salah satu ratu. Tidak tahu yang mana, dia pun belum tahu apakah dia terpilih.
Tetapi dia ikut, dia taat dalam proses ini. Dia ikut apa yang Tuhan mau, yaitu masuk dalam pemurnian ini. Dan seperti tadi firman Tuhan sudah katakan, orang yang mendengar dan yang menaatinya, dia yang berbahagia. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, 6 bulan yang kedua adalah perendaman dan saturasi atau penyerapan, seperti dikatakan di sana di dalam ayat 12 tadi, minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian. Nah, saudara, setelah diteliti, setelah dilihat ini berbeda dengan mur, kemenyan ini hanya memancarkan keharumannya di tengah panas api. Waktu saya masih zaman-zaman SMP, SMA, saudara ya, dulu masih sepi Pulau Bali ini. Kalau jalan malam, saudara, suka bau yang aneh. Teman saya suka bau kemenyan ya, suka begitu, saudara. Konotasinya kemenyan seperti negatif sepertinya, saudara. Tapi ketika kita baca dalam firman Tuhan, kemenyan itu adalah wangi-wangian, saudara. Dan di sini dikatakan perbedaan kemenyan dengan mur. Kemenyan itu akan memancarkan keharumannya di tengah panas api. Sadar atau tidak sadar, saudara, keharuman Allah keluar dari dalam tubuh kita, dari dalam hidup kita ketika kita melewati proses api yang Tuhan izinkan. Amen. Ada proses api yang membuat kita tidak tahan, mungkin panas menyala. Karena api itu harus menghanguskan segala kedagingan kita. Proses api itu harus menghancurkan segala racun-racun yang masih ada dalam tubuh kita. Dan dia akan keluar seperti bau harum yang membuat orang akan melihat kita. Ada keharuman, ada kuasa Roh Kudus yang mengikuti setiap langkah kita. 6 bulan yang kedua itu adalah wangi-wangian, termasuk di dalamnya adalah kemenyan, yang ternyata kemenyan itu baru keluar harumnya ketika dibakar. Saudara dan saya baru akan nampak, baru akan kelihatan kemuliaan Tuhan ketika kita melalui proses api yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengelak, saudara. Jangan pernah mau yang instan, karena yang instan itu dunia katakan gak baik. Seorang manajer ketika dia ditempatkan langsung jadi manajer, seringkali ditipu anak buahnya, dia nggak tahu. Karena apa? Dia nggak mulai dari bawah. Tapi ketika dia mulai karirnya dari bawah, ada orang bisa macam-macam. Karena dia bilang, kamu mau lakukan ke saya sudah lama tahu itu. Satu pekerjaan, ketika kita dapatnya instan, Tuhan akan begitu cepat kita lupakan. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus melalui proses yang panjang. Proses yang menyakitkan mungkin, proses yang membuat seringkali kita katakan, di mana Tuhan ini sekarang? Seringkali proses itu membuat kita, Tuhan, saya menyerah. Rasanya bukan ini panggilan saya. Tetapi Tuhan katakan ketika kita melewati proses itu panas, berat, sakit, saudara, tetapi itu akan mengeluarkan satu aroma harum, aroma kemuliaan Tuhan dari dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu yang Esther alami. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-66, Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Tidak mengapa saya minta Ibu Olive tolong bacakan. Mazmur 66 ayat 10. Mazmur pasal 66 ayat 10. Ya. Sebab Engkau telah memuji kami, Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Haleluya. Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kalau saudara mau lihat bagaimana memurnikan perak, boleh ke emas, Ubud. Di sana ada banyak pengrajin emas dan pengrajin perak yang sangat terkenal. Seperti orang memurnikan perak. Yesaya pasal yang ke-48 ayat 10. Ini lebih jelas lagi. Yesaya 48 Ayat ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Lebih jelas lagi.
Dikatakan bukan seperti perak ternyata. Mungkin ketika kita tahu bagaimana seorang memurnikan perak, kita sudah merasa berat. Tetapi di sini dikatakan lebih daripada memurnikan perak. Karena apa dikatakan? Di dalam dapur api, dalam dapur kesengsaraan. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bukan seperti memurnikan perak. Dapur kesengsaraan. Mungkin lebih dari apa yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Panas api yang begitu hebat dipanaskan lagi 7 kali. Saya tidak tahu masing-masing kita. Saudara tidak tahu saya tidak tahu saudara bagaimana proses yang Tuhan izinkan kita hadapi. Tetapi sebagaimana Esther yang belum tahu saat itu apa rencana Allah, mari kita taat pada proses yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita sabar melakukan proses ini. Mungkin jangan-jangan saudara sudah tinggal selangkah, tapi karena kita belum tahu, sebenarnya sudah tinggal selangkah, sudah sampai di tahap berikutnya, yaitu Tuhan menyatakan rencananya. Tetapi karena kita tidak sabar, karena kita tidak kuat, karena kita tidak mampu, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kehebatan kita menyerah. Akhirnya kita tidak melihat rencana Tuhan. Lalu kita kan katakan Tuhan ini sudah gagal. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kita yang gagal dalam melakukan rencana Allah. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi saya katakan, selalu ada proses. Tidak pernah tidak ada proses, saudara. Hal yang kedua, poin yang kedua yang kita mau lihat dalam Esther, kalau tadi taat dalam proses, yang kedua adalah taat dalam rencana Allah. Kita buka sama-sama dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 10, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ternyata saya dan saudara Allah ciptakan untuk mengerjakan pekerjaan atau rencana Allah yang sudah Dia persiapkan jauh sebelum kita ini ada, jauh sebelum kita ini lahir. Allah sudah persiapkan satu pekerjaan yang harus kita kerjakan, dan pekerjaan itu ada prosesnya, saudara. Rencana Allah itu ada prosesnya yang harus saya dan saudara lewati, yang harus kita lewati. Ini tidak mudah. Esther tidak tahu rencana Allah apa. Menurut penelitian, kurang lebih ada 1.459 gadis dari bangsa-bangsa yang ada di 127 provinsi kekuasaan Ahasverus. Bayangkan saudara, segitu banyaknya. Begitu banyaknya gadis-gadis yang sudah terpilih, hanya satu yang masuk hitungan. Dan persiapannya 12 bulan. Prosesnya tidak mudah, prosesnya panjang. Berapa lama sih panjangnya karantina dari satu kecantikan di dunia ini? Tidak ada yang lama, saudara. 1 minggu mungkin, 2 minggu, ini 1 tahun. Dan prosesnya tidak mudah. Proses yang mereka harus lalui tidak mudah. Di dalam Esther pasal 3 ayat 8 di sana dikatakan, Esther pasal 3 ayat 8, maka sembah Haman, ini yang akan saya bacakan, kepada Raja Ahasverus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ini kita mulai masuk taat dalam rencana Allah. Ini Haman mulai menceritakan, ya saudara. Dia bilang kepada raja, setelah Esther tentunya terpilih menjadi ratu, sudah masuk dalam kerajaan. Lalu ayat yang ke-9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. 10, maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya. Lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ada satu perencanaan untuk memusnahkan bangsa Yahudi.
mulai kita lihat apa sih sebenarnya. Mungkin kalau Esther tahu ini akan dimusnahkan, waduh, ternyata ada satu rencana jahat, yaitu bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari seluruh negara atau bangsa kekuasaan dari Ahasveros. Dan di pasal yang keempat ayat pertama dikatakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, rencana jahat itu, saudara, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat 9, lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Rencana Allah. Dan Esther harus taat kepada rencana Allah. Setelah dia melalui proses, ternyata Haman punya rencana busuk untuk menghabiskan bangsa Yahudi. Setelah disampaikan kepada Mordekai, lalu terdengar kepada Esther, dan Mordekai sempat katakan, kamu menghadap kepada raja. Untuk rencana Allah ini tinggal selangkah, sudah. Proses sudah dilewati 12 bulan. Proses kita sudah lewati bertahun-tahun, mungkin ada yang berbulan, mungkin ada yang 1 minggu, kita tidak tahu. Tetapi proses yang dilewati oleh Esther 12 bulan untuk masuk dalam rencana Allah. Dan ternyata, saudara, bangsa Yahudi akan dibunuh. Mordekai bilang, kamu menghadap sama baginda raja. Ini dia tantangannya. Esther katakan, ada hukum di kerajaan ini. Siapapun juga, termasuk ratunya, kalau tidak dipanggil menghadap raja, jangan pernah menghadap. Dan dia katakan tadi apa? Sudah 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Di sini nggak ada ya suami istri yang 30 hari nggak panggil istrinya. Pisah gitu, saya rasa nggak ada. Ini zaman dulu saudara dalam kerajaan. Tapi masih berlaku sekarang di kerajaan Inggris. Harus terpisah ternyata. Dan di sini dikatakan 30 hari Esther nggak dipanggil. Nah, hukumnya, tantangan yang harus saya hadapi adalah kematian. Kalau kamu suruh saya menghadap raja, sementara peraturan dalam kerajaan ini tidak bisa ada orang menghadap kalau tidak dipanggil, artinya yang saya hadapi adalah hukuman mati. Tentu secara manusia Esther katakan, loh saya nggak mau mati, baru jadi ratu. Tuhan, kok kematian? Kenapa saya harus ada di ranjang pesakitan? Kenapa anak saya harus demikian? Kenapa istri saya? Kenapa suami saya? Kenapa jemaat? Kenapa pelayanan? Kita terus bertanya, kenapa ini yang Tuhan izinkan kami hadapi? Mana rencana Tuhan yang sebenarnya? Seringkali kita bertanya seperti itu kepada Tuhan, saudara. Saya mungkin. Apa sebenarnya? Bukankah saya sudah lalui proses? Tuhan, bukankah saya sudah lakukan firman-Mu? Bukankah saya sudah lakukan perintah-Mu? Dan bukankah saya taat sebagaimana firman Tuhan katakan? Bukan hanya mendengar, tetapi menaatinya. Sudah saya lakukan. Tetapi apa yang sedang saya hadapi saat ini? Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin kita seringkali bertanya, Tuhan, kapan sebenarnya rencana Tuhan? Apa sebenarnya rencana Tuhan? Banyak orang yang tidak mengerti, saudara. Kita pun hamba-hamba Tuhan seringkali tidak mengerti apa rencana Tuhan yang sebenarnya. Padahal dalam 1 Korintus sudah dikatakan di sana ada Roh Kudus. Saya belajar memahami 1 Korintus 2 ayat 9 ini, saudara, ketika dikatakan yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah dilihat, itu yang Tuhan nyatakan. Ternyata kalau baca ayat seterusnya gak mudah, saudara. Roma 8 katakan Roh Kudus membantu kita dalam menyampaikan doa kepada Allah. Dan di sana dikatakan Roh Kudus menyelidiki hati Allah untuk melihat apa yang menjadi rencana Allah tentang saya, dan Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada saya. Seperti yang dikatakan, apa yang belum pernah kamu dengar. Karena memang tidak pernah terdengar, kita tidak mengerti bahasa Allah. Roh Kudus yang akan menaruh, menyampaikannya dalam hati kita. Tetapi satu
Itu yang Tuhan mau. Dan Esther saat itu belum mengerti. Dia katakan, ini hukumnya kematian. Yang ada di hadapan saya adalah kematian. Tapi apa yang dikatakan di sana? Kita lihat ayat yang ke-12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, lihat ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Sampai sana dulu. Kalau ternyata kita ini tinggal selangkah, saudara, sampai di rencana Allah. Banyak kali kita, saya termasuk di dalamnya. Sebenarnya kita sudah di ujung, sudah mau sampai dalam rencana Allah. Tapi kita tidak mampu, kita menyerah, kita kata Tuhan, bukan. Batal. Bukan salah Tuhan, saudara. Dia katakan, ada orang lain yang Tuhan bisa pakai, saudara. Karena ingat firman Tuhan katakan, tidak ada rencana Allah yang gagal. Dia bisa pakai, tidak kekurangan tenaga Allah itu, saudara. Dia tidak kekurangan orang yang Allah bisa pakai. Ingat Mordekai, ingatkan dia di tempat ini. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini dia rencana Allah. Dibuka oleh Mordekai. Roh Kudus membukakannya lewat Mordekai. Bilang, ini sebenarnya rencana. Kadang kita nggak mengerti, saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di lembah. Nah, seperti itu kita sering nggak mengerti. Namun ku tetap percaya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tetap percaya walaupun tidak mengerti. Murid-murid dikatakan di dalam Matius Markus, tetap percaya walaupun mereka tidak mengerti. Tetap percaya kepada Yesus. Amen. Tetap ikut apa yang Tuhan mau walaupun mereka tidak mengerti. Sekarang memang kita belum mengerti karena kita belum melihat. Tapi itu firman Tuhan. Dikatakan mungkin, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Allah menempatkan Esther sebagai ratu di kerajaan Persia adalah untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Allah memiliki rencana khusus bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam karya Allah. Roma 8 ayat 28. Allah punya rencana. Bukan Allah kekurangan tenaga, bukan Allah gak sanggup sampai Allah butuh saya dan saudara, tidak. Tapi Allah mau kita terlibat. Kita yang sudah dipilih, yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28 katakan, yang mengasihi dia juga, yang akan masuk dan melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikerjakan oleh Esther. Esther dihadapkan sebagai dengan resiko kematian. Ketaatan saya dan saudara pun sedang diuji. Bahkan memang harus masuk ujian, saudara. Ketaatan kita harus masuk ujian seperti tadi ayat katakan, untuk melihat atau untuk dimurnikan, untuk mengalami pemurnian. Dan Allah seharusnya respon kita ketika Allah melibatkan kita dalam rencananya, ini adalah suatu kehormatan. Lagi kembali, siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Roma katakan, Allah mengasihiku ketika aku masih dalam dosa. Tapi dia mau kita meresponi. Dia mau meresponi kita. Kata ketaatan, saudara, ketaatan adalah suatu pemberian diri juga kehendak untuk berada di bawah kehendak Allah. Karena kata taat berasal dari kata hupokao, terdiri dari dua kata. Hupo berarti under atau di bawah, under below. Akuo berarti to hear, be reported or understanding, mendengarkan, terekam atau mengerti. Jadi kata hupokao berarti mengerti, karena mendengarkan dan menanam dalam pengertian yang telah didengarnya itu, atau meletakkan diri di bawah yang didengarkan. Dalam kebenaran firman Tuhan, ketaatan adalah suatu pemberian diri saya dan saudara juga kehendak kita
untuk berada di bawah kehendak Allah. Kita lihat contoh pertama dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Boleh Ibu Oliver? Terima kasih Ibu Oliver. Filipi pasal 2 ayat 8. Ayat 8. Ya. Dalam keadaan segala sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Kita lihat bagaimana contoh di sana ketaatan Yesus sendiri melakukan rencana Allah. Yaitu dia taat. Ada proses 33,5 tahun. Lewati itu semua saudara, tidak mudah. Tapi dia taat. Amin. Ketika hampir saja selangkah lagi saudara, Yesus sempat berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini dari hadapanku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Mungkin itu contoh yang harus kita ambil. Ketika semakin berat ujian dan tantangan, proses itu kita harus tanam dalam hati, berarti kemenangan itu sudah di depan mata. Ikuti contoh Yesus, katakan, "Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi." Kita boleh katakan, "Tuhan, saya sudah tidak mampu." Boleh. Yesus pun katakan, "Kalau boleh, lakukan cawan." Tapi jangan keluar, sudah. Jangan keluar dari proses itu. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Kita akan melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita ketika kita masuk dalam proses dan menaatinya. Kejadian pasal yang ke-45. Saya akan baca itu hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sudah tahu ayat ini ya. Kejadian 45 saya akan baca ayat 5. Kejadian dari seorang Yusuf. Tetapi sekarang, ini Yusuf katakan, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bayangkan kalau Yusuf tidak taat prosesnya, saudara. Kalau Yusuf sudah sedikit ada gambaran-gambaran, dia sudah sering dapat mimpi. Dia mendapat jubah berwarna-warni, yang kalau pada saat itu jubah berwarna-warni itu hanya dipakai oleh seorang perdana menteri. Dia sudah melihat bagaimana padi kakak-kakaknya, orang tuanya merunduk. Tapi Yusuf tidak menjadi sombong. Tapi Yusuf juga tidak menjadi marah, "Loh, mimpi yang saya dapat seperti ini loh Tuhan. Kenapa ini yang harus saya hadapi?" Seringkali kita sudah dapat visi, tetapi ketika mau sampai di visi itu, misi yang harus dijalankan itu tidak gampang. Kita bilang, "Loh, katanya begini Tuhan. Katanya rencananya seperti ini." Tapi Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya dan juga adiknya di sini, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi Yusuf menyadari, dia tahu benar bahwa dia ada di Mesir bukan karena kakak-kakaknya, tapi karena rencana Allah memakai kakaknya untuk memproses seorang Yusuf sehingga boleh masuk dalam rencana Allah. Keselamatan bangsa Israel juga sudah, yang saat ini belum terbentuk. Di ayat yang ke-8, masih dalam Kejadian 45, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Haleluya. Seperti tadi kesaksian saya kutip dari Bapak Pendeta Tomo. Rasanya mungkin saudara ya, saya sering lihat juga, "Aduh, kita ini kan hamba Tuhan. Kok disuruh ini, tapi tadi saya sangat berberkati kesaksian tadi katakan. Justru ini yang memacu kita untuk lebih giat lagi. Kadang ketika kita sudah ada di zona nyaman, kita lupa saudara tugas kita yang seharusnya. Kita lupa bahwa kita masih punya tujuan, kita masih harus bekerja supaya rencana Allah yang besar itu digenapi di atas muka bumi. Kita lupa, saudara. Seringkali kepentingan diri ini yang kita utamakan. Seringkali ada kemarahan, kebencian, tapi firman Tuhan katakan kasih itu akan membebat segala sesuatu.
Kasih Allah itu memampukan kita semua untuk melakukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Galatia pasal 2 ayat 20. Kalau saudara-saudara hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan tidak keberatan, kita baca sama-sama ayat ini. Dan saya mengundang para pelayannya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam diri adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.